Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang virus. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Virus merupakan peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Virus dikatakan demikian karena virus memiliki sifat seperti benda mati, yaitu di mana virus bukanlah sel, sehingga virus dinamakan dengan aseluler, dan kemudian virus tidak dapat melakukan metabolisme di luar sel inangnya. Nah, metabolisme ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, karena virus tidak dapat melakukan metabolisme, maka virus memiliki sifat seperti benda mati. Nah, namun virus juga memiliki sifat sebagaimana yang dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah karena virus memiliki materi genetik sebagaimana yang dimiliki oleh makhluk hidup, dan virus juga dapat melakukan perkembangbiakan. Nah, meskipun demikian, virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang. Artinya, apabila virus tidak berhasil masuk ke dalam sel inang, maka virus tidak dapat berkembang biak. Dengan demikian, virus tidak ubahnya sebagaimana benda mati. Nah, tetapi apabila virus berhasil masuk ke dalam sel inang, dan ingat bahwa sel inang yang ditumpanginya ini haruslah berupa sel yang hidup, maka virus dapat melakukan aktivitas perkembangbiakan dan juga dapat melakukan aktivitas metabolisme. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini menemukan penyakit pada daun tembakau. Daun tembakau yang sakit ini selanjutnya oleh Adolf Meyer diekstrak. Lalu ekstraknya disaring dengan menggunakan saringan keramik. Nah, filtratnya selanjutnya dioleskan pada daun tembakau yang sehat. Hasilnya adalah daun tembakau yang sehat menjadi sakit. Nah, sementara saringan keramik ini tidak dapat dilewati oleh bakteri. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa penyakit yang menyebabkan bintik-bintik pada daun tembakau itu adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh bakteri. Nah, belakangan diketahui bahwa partikel yang dapat menyebabkan penyakit pada daun tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri, sehingga dapat lolos melalui saringan keramik. Dan partikel tersebut adalah virus. Virus memiliki struktur dasar yang sangat sederhana, yaitu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah kapsid. Kapsid adalah molekul protein. Kemudian yang kedua adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini dapat berupa DNA atau dapat berupa RNA. Perlu kalian ketahui bahwa asam nukleat yang dimiliki oleh virus tidak pernah keduanya. Jadi, asam nukleat yang dimilikinya itu hanya DNA saja atau RNA saja. Nah, kemudian berbeda dengan sel atau makhluk hidup yang merupakan seluler, materi genetik yang dimiliki oleh virus itu selain hanya DNA saja, maka DNA yang dimilikinya itu bisa berupa DNA utas tunggal, bisa berupa DNA utas ganda. Demikian juga RNA yang dimiliki oleh virus dapat berupa RNA utas tunggal dan juga dapat berupa RNA utas ganda. Nah, berikut ini adalah gambar dari struktur lengkap virus T. Virus T ini adalah virus yang menyerang bakteri, sehingga dinamakan dengan bakteriofag. Struktur lengkap yang dimiliki oleh yang saya maksud adalah virus T ini adalah berupa kepala, ekor, dan serabut ekor. Pada bagian kepala terdapat kapsid yang menyelubungi DNA, sehingga bagian ini dinamakan dengan nukleokapsid, yaitu kapsid yang melindungi DNA. Kemudian ada leher, kemudian ada selubung ekor, kemudian ada serabut ekor, dan kemudian ada papan dasar dan ada jarum penusuk. Nah,
Jika kita kembali lagi kepada struktur dari virus, struktur dasar virus terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Meskipun demikian, beberapa virus juga memiliki struktur tambahan berupa tambahan selain kapsid dan asam nukleat. Misalnya, tambahan itu adalah berupa serabut ekor, papan dasar, dan juga jarum penusuk. Selain itu, ada juga struktur tambahan berupa lipid dan juga berupa karbohidrat. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam. Bentuk virus itu ditentukan oleh kapsid yang menyelubungi asam nukleat virus. Nah, sehingga virus dapat berbentuk batang, dapat berbentuk polihedral, dapat berbentuk bola, dan juga dapat berbentuk seperti huruf T. Nah, lalu jika kita perhatikan, kapsid yang menyelubungi asam nukleat milik virus tersusun atas satuan-satuan molekul protein yang dinamakan dengan kapsomer. Jadi kapsomer ini adalah satuan dari molekul protein penyusun kapsid. Struktur tambahan yang saya maksud selain kapsid dan asam nukleat tadi, misalnya adalah glikoprotein. Ini adalah sejenis karbohidrat. Kemudian ada lagi membran pembungkus atau selubung pembungkus. Nah, selubung pembungkus ini memiliki struktur yang mirip dengan membran plasma dari sel. Nah, bentuk-bentuk virus ini aslinya sebenarnya seperti ini. Jadi kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, bentuknya seperti ini. Ini virus batang, ini virus dengan bentuk polihedral, ini virus dengan bentuk bola, dan ini virus dengan bentuk seperti huruf T. Nah, pertanyaannya, kapan virus menjadi makhluk hidup? Jawabannya adalah apabila virus berhasil masuk ke dalam sel yang hidup. Ada kata-kata berhasil di sini. Dengan demikian, ada virus yang berhasil masuk ke dalam sel hidup dan ada virus yang tidak berhasil masuk ke dalam sel yang hidup. Untuk bisa masuk ke dalam sel yang hidup, maka virus harus menempel pada permukaan sel terlebih dahulu. Ini adalah gambar dari sel bakteri yang ditempeli oleh virus T atau yang dinamakan dengan bakteriofag. Nah, sekarang apabila virus telah berhasil menempel pada permukaan sel yang akan ditumpanginya, maka berhasil tidaknya virus tersebut masuk ke dalam sel yang akan ditumpanginya tergantung pada berhasil tidaknya virus berikatan dengan reseptor dari sel yang akan ditumpanginya. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya, ini adalah sel kulit. Ini adalah reseptor yang terdapat pada permukaan sel kulit. Selanjutnya, ini ada dua virus. Yang pertama, misalnya yang biru ini adalah virus corona dan yang merah adalah virus cacar. Apabila virus cacar menempel pada permukaan sel kulit dan berhasil ditangkap oleh reseptor sel kulit, maka virus cacar dapat menginfeksi sel kulit. Lain halnya dengan virus corona. Apabila virus corona menempel pada permukaan sel kulit, ternyata bagian spesifik dari virus corona tidak sesuai dengan reseptor yang dimiliki oleh sel kulit. Dengan demikian, virus corona tidak dapat menginfeksi sel kulit. Nah, demikian juga dengan contoh misalnya, virus cacar menyerang sel kulit manusia. Karena virus virus cacar berhasil berikatan dengan reseptor yang dimiliki oleh sel kulit manusia. Sedangkan apabila virus cacar itu menempel pada sel kulit anjing, maka bagian spesifik dari virus cacar tidak sesuai dengan reseptor yang dimiliki oleh sel kulit anjing. Dengan demikian, virus cacar tidak dapat menyebabkan penyakit cacar pada anjing, melainkan hanya bisa menyebabkan penyakit cacar pada manusia. Nah, demikian pembahasan saya tentang virus kali ini. Untuk replikasi perkembangbiakan virus dan juga macam-macam virus, maka akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.